Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Nidi di Ibu Channel. Setelah sekian lama saya nggak update konten karena masalah kesehatan, kali ini saya datang kembali untuk membahas isu-isu yang masih berkembang seputaran dunia tulis menulis novel daring. Masalah yang paling sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah maraknya platform-platform yang melakukan pergantian regulasi, mulai dari Vizo yang menghentikan bonus daily diganti dengan skema bonus yang lain, kemudian Steri yang juga menambah regulasi bagaimana caranya penulis agar mendapatkan bonus daily, di mana regulasinya itu semakin diperketat dan kesempatan penulis untuk mendapatkan bonus daily itu seperti terpangkas meskipun masih ada. Nah, juga beberapa platform lain misalnya juga Good Novel yang saat ini semakin sedikit jumlah novel yang mendapatkan kontrak eksklusif premium, di mana eksklusif premium itu adalah novel jenis kontrak novel yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan bonus daily. Terus ada lagi yang baru saja terjadi ini, dikabarkan bahwa salah satu platform bukan menulis sih, tapi tempat audio novel yaitu Star FM itu dikabarkan telah kolaps atau bangkrut. Nah, padahal Star FM ini termasuk lahan yang cukup basah karena masih terbilang baru dan belum berjalan 1 tahun. Pertanyaannya sekarang, mengapa semakin banyak platform-platform yang mengubah regulasi seolah-olah regulasinya tersebut itu semakin membuat bonus atau fee penulis itu semakin terpangkas. Bahkan nggak hanya mengubah regulasi, ada beberapa platform yang sudah tumbang. Ya, salah satunya itu tadi, misalnya Star FM yang sudah dikabarkan tumbang. Kemudian untuk ada lagi Cuitan ini kemarin ada kan, habis itu izin untuk maintenance, tapi izin untuk maintenance ini udah berbulan-bulan sampai sekarang juga belum kembali lagi. Nah, nggak tahu masa depannya Cuitan kayak gimana, tapi yang jelas ada penulis Cuitan yang merasa kehilangan Cuitan. Ada sebagian penulis yang juga merasa kehilangan Star FM. Masalahnya, siapa nanti yang akan tumbang lagi? Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan rumah kita, misalnya kalian menulis di platform A, jangan-jangan beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan, rumah yang akan kita tempati itu terancam kolaps atau benar-benar memang kolaps dan menutup servernya. Kita nggak pernah tahu masa depan, tapi kita bisa mengantisipasinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau platform yang kalian tempati atau rumah yang kalian sayangi selama bertahun-tahun tiba-tiba menyatakan diri untuk menutup aplikasi mereka atau kolaps atau bangkrut? Nah, bagaimana masa depan kalian? Apakah kalian merasa dengan berakhirnya platform tersebut, karir menulis kalian juga akan berakhir? Nah, ini masalahnya. Ada beberapa penulis yang mungkin ketika sebuah platform itu tumbang, maka dia juga akan ikut tumbang. Ada beberapa penulis yang lain yang ketika platform manapun tumbang yang ia tempati, tetapi dia tetap hidup dengan namanya, dengan karyanya. Nah, tentu saja kita sebagai penulis berharap kita masuk ke dalam golongan-golongan penulis yang tidak begitu menggantungkan diri kepada platform. Dimana ketika era platform ini berakhir, kita nggak pernah tahu ya masa depan era platform itu akan seperti apa. Apakah dunia novel daring akan semeriah saat ini dan semakin meriah untuk selanjutnya, atau mungkin mengalami penurunan, atau mungkin mengalami goncangan yang lain. Kita nggak pernah tahu karena sekarang ini pergantian tren itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi kecepatan ataupun apapunnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk survive sebagai diri kita, sebagai jati diri kita. Kalau kalian ingin menjadi penulis yang survive, tak peduli era platform berakhir atau tak peduli beberapa rumah yang kalian tempati itu akan tumbang, maka satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah mulai membuat diri kalian itu dikenal sebagai penulis oleh kalangan para pembaca.
Membuat diri kita dikenal oleh para pembaca ini adalah hal yang kadang diabaikan oleh banyak penulis, termasuk saya sendiri, yang termasuk sangat telat untuk melakukan personal branding. Beberapa penulis yang saya pantau telah sangat sukses berdikari, itu mereka melakukan yang namanya personal branding itu secara bertahap dan berkelanjutan, di mana ketika mereka telah keluar dari platform yang dirasa memangkas bonus penulis atau memangkas penghasilan, memangkas upah penulis, maka mereka bisa keluar sewaktu-waktu dan tetap mendapatkan dukungan dari pembaca, karena memang penulis-penulis ini sudah berhasil melakukan personal branding. Jadi kalau kalian bisa menjalani jalan ninja seperti ini, maka kalian nggak perlu lagi khawatir ketika ada rumor tentang platform A mengalami guncangan, platform B dikabarkan akan kolaps, macam-macam, karena sejatinya kalian sudah memiliki brand atau dikenal, atau mungkin juga kalian itu apa ya istilahnya, dikenal memiliki karya, sehingga beberapa orang ketika ingin membaca karya kalian itu mereka tidak kesulitan. Nah, intinya personal branding itu di situ. Kita memudahkan calon pembaca atau mantan pembaca kita untuk menemukan karya kita. Nah, dengan melakukan personal branding, kita itu bisa mewujudkan hal tersebut. Masalahnya personal branding ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan atau bisa dilakukan dengan cepat. Personal branding itu adalah kegiatan yang ketika dilakukan itu tidak berhenti, yaitu selalu terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, personal branding, kalau kalian benar-benar ingin melakukan personal branding dalam karir kepenulisan, tentunya ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dan kalian taati dan kalian tepati. Misalnya, satu pertanyaan, sudahkah kalian memiliki sosial media yang memiliki nama pena sesuai dengan nama pena yang kalian gunakan dalam berkarya? Misal nama asli saya adalah Siti Nurbanin, tapi saya tidak menggunakan nama tersebut sebagai nama pena. Nama pena saya adalah Banin SN. Maka semua sosial media saya itu akan menggunakan nama tersebut untuk memudahkan pembaca atau calon pembaca itu menemukan karya saya. Karena suatu ketika mungkin saya menulis sebuah novel, mungkin dirasa menarik bagi pembaca. Kemudian pembaca mungkin sesekali akan melakukan search ke Google misalnya. Ketika mereka mengetik nama saya di Google, maka Google akan menampilkan macam-macam tentang saya. Entah itu di Instagram, ternyata Banin SN ada di Instagram, dan juga memberi kesan bahwa Banin SN ini adalah seorang penulis. Ternyata Banin SN juga punya kanal YouTube, ternyata juga punya ini. Nah, ini adalah salah satu upaya kita melakukan personal branding. Kenapa saya melakukan personal branding? Karena saya merasa bahwa sejauh ini saya belum bisa memberikan tulisan yang bagus, sehingga salah satu hal yang harus saya lakukan adalah saya terus mengenalkan diri saya sambil masih belajar. Andaikan saya tidak melakukan sekarang, maka personal branding itu akan sangat telat dilakukan. Siapapun kalian, meskipun masih berada di titik nol atau mungkin sudah berada di puncak kepopuleran, maka personal branding masih tetap harus dilakukan. Nah, masih ada banyak lagi jalan-jalan menuju ke personal branding, di mana kalian bisa membuat calon pembaca itu mengenal kalian, meskipun mereka ini bukan berasal dari pembaca kalian. Jadi kita bisa loh mendapatkan pembaca baru dengan melakukan personal branding. Nah, terus sekarang saya mau spill manfaat dari personal branding. Ini salah satunya adalah saya sharing penulis yang ada dalam lingkaran pertemanan saya. Dia itu awalnya menulis di platform Line. Nah, setelah menulis di platform Line itu dirasa upahnya terpangkas karena regulasinya semakin diperketat dan juga peluang untuk mendapatkan bonus semakin diperkecil, maka dia keluar dari aplikasi tersebut. Tetapi karena dia memiliki
Karena dia sudah melakukan proses personal branding sejak dia menulis novel tersebut, maka dia tetap bisa mendapatkan pembacanya meskipun dia sudah tidak berada di platform tersebut. Nah, cara dia untuk lanjut berkarya tanpa lewat platform itu bagaimana? Ternyata teman penulis saya ini melakukan distribusi karya itu lewat WA Group, sebuah terobosan yang belum pernah terpikir oleh saya sebelumnya. Ternyata cara ini juga bisa bekerja, di mana karena dia sudah memiliki grup pembacanya sendiri. Nah, dia melakukan personal branding sampai di titik itu, di mana dia sudah bisa mengumpulkan pembacanya lewat satu grup WhatsApp group, di mana dalam WhatsApp group tersebut nanti itu akan didistribusikan karya dia lewat link Gmail yang tentunya sudah dikustomisasi, siapa yang bisa melihat, siapa yang tidak bisa melihat. Mungkin yang bisa melihat hanya mereka yang sudah gabung membership dan lain-lain, dimana dia pun sampai saat ini tetap bisa survive meskipun tanpa bergantung kepada platform. Nah, alangkah mudahnya ketika kita semua juga bisa melakukan hal tersebut. Tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 bulan 2 bulan, kecuali kalian memang benar-benar diberi kelimpahan keberuntungan. Kalau kalian hanya mengandalkan keberuntungan, mungkin keberuntungan akan datang, kita nggak tahu kapan keberuntungan itu datang kepada kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha menjemput keberuntungan tersebut, karena kalau nggak dijemput ya kapan datangnya, ya kan? Karena sekali lagi kita nggak tahu apakah dalam waktu dekat kita akan mendapat keberuntungan atau belum waktunya. Nah, karena itu setiap saat, setiap waktu ada baiknya kita juga berusaha. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait tentang bagaimana cara survive di dunia kepenulisan novel daring, saya sudah menuliskan beberapa tips yang nanti bisa diakses di link yang saya taruh di kolom deskripsi. Di situ bahasanya lebih lengkap lagi daripada di video ini, karena memang ada beberapa part yang tidak bisa dilisankan. Nah, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.